dipatahin sih kalau gua. Belum dapat juga sih tadi buat ininya ya. Ya udah. Kesempatan buat jalanin stratnya karena mereka harus lihat ke late game juga tadi tapi gak dapet. Early gamenya gak dapet. Ya late gamenya jelas apa lagi. Oke, makanya kita bakal melihat para arsitek The Mastermind ini garuk gak gatel di kepala mereka masing-masing ya. Dan Terisla sudah diamankankah kali ini harusnya oleh tim Geek Farm? Just in case. Tapi mereka nampaknya memiliki arah Zuxin. Mereka nggak mau dari mid laner mereka Rinsha bersinar. Bahkan ngomongin ke arah Hellcard yang masih menjadi sebuah jawaban. Dan Popheus terlalu mahal kali ini nampaknya untuk dilepas ya. Iya, ini kayak ngeliat dari high loss yang mungkin udah jadi masalah ya. Oke. Udah ban aja dan Fovius ternyata. Siapa yang megang Fovius di match ini? Itu menang. Iya, semuanya. Dari game yang pertama. Iya bener semuanya. Dari Rebellion tadi 2 kali pakai Fovius. Tenang. Ya, Sekarang tapi ada Vexana edit loh ini. Ini bisa memutus juga untuk Popheus-nya. Kalau memang lagi melompat. Tapi menurutku ya, Popheus ini bisa dilawan dengan Ruby. Ruby. Ya Ruby bisa nge-hold dia. buat, Ruby-nya sekarang stay. dipakai gak sih sama RRQ? Sama hidup gak sih? Pegangin gak sih? Ya kalau mau bisa ambil aja buat Ruby-nya ya. Kalau enggak ya enggak. Kalau gue sih, kalau misal mau main Assassin tiba-tiba, sekarang mau mainin Link Ruby juga nggak masalah. Loh. Karena mereka punya Vexana. Udah pasti tahu di belakang sana bisa dimakan Vexananya. Ya tapi ya Vexana jelas adalah match yang susah banget ya buat bisa tangkap. Assassin paling kesel tau lawan Vexana. Iya. Pusing, Kasih di kena, belakang. kena tangannya tuh loh. Ya, itu namanya Linglung. Tapi ada Valentina bersama dengan Grok. Oke. Iya, sama Grow. Wow. Grok ya. Ini bakal main clear cepet, main rotasi cepet harusnya karena ini udah positif harusnya Groknya di roam ya. Iya ini udah Udah ngebuka kan positif, berarti. udah positif. Ya, udah jadi fixed position gitu loh. Iya. Karena mereka udah ngebuka Popheus-nya. Jadi udah fixed position. Dan sekarang ngomongin dari Geek Farm, pick terakhir sebelum mereka menuju ke arah phase ban yang kedua, ini harus mereka siapin sih. Kalau mereka nggak mau merebut, memperebutkan ke arah gold atau memperebutkan ke arah jungler, pilih salah satu. Ya. Siapa yang mereka prioritasin? Ya bicara soal Vincent dengan fighter yang memang cukup oke ya Alpha ada. Stabil ya. Ya lebih stabil juga. Tapi ternyata Nolan lagi harusnya. Nolan. Yang diamankan untuk Vincent ngeliat ya dia cukup aman dari tadi. Farmingnya juga baik-baik aja gitu ya. Ya, tapi ini ketemu dengan Grok loh. Beda ya, Ya, sekarang beda ya. banget betul. Jadi wild charge-nya harus yang dipersiapkan dan diterima nanti buat Vincent juga. Dan dari dua tim ini belum mengambil marksman sama sekali. Mereka masih akan menahan dulu mungkin sampai detik terakhir dan kita akan melihat beberapa marksman misalnya yang di band sekarang. Yep. Mereka Tapi mau Alpha Alpha. dulu Jungle. ternyata Ya, ya. keputusan yang tepat. Berarti kalau Alpha, charge-nya dari Balois kini pakai hero tebal ini besar loh. Bisa jadi gatot lagi loh. Iya. Bisa jadi gatot lagi loh Malaul. Oke, tapi ada komen dari Lovel. Silakan. Saran untuk RRQ, biarkan Geek membuat kesalahan. Draft strategi yang baik dalam memanfaatkan kesalahan dan kalian akan baik-baik saja. Ya karena kadang ada gerakan-gerakan tambahan nih dari Geek Farm yang dipanis seperti di game pertama kan tadi. Kayak mereka buka satu move on terus mereka yang terpanis tadi akhirnya. Wah, Natalia diamanin. Oh, kalau Bawa Natalia. assassin, bos. Ya, ini makanya. Bawa assassin, bos. Dia ngambil Popheus di pick di awal, biar linknya dibuka abis itu. Tapi hanya in defense. Ya kan? Ya, berarti menyisakan Link. Link, Julian. Ada Julian juga. Link Julian tutup kari nggak sih? Iya, tapi kayak untuk beberapa case Link ini selalu jadi langganan band ya. Yep. Tapi bahkan untuk sampai saat ini kita belum ngelihat adanya Link juga nih. Sampai kita ngelihat dari band terakhir di RRQ Hoshi. Ya, atau Fanny misal. Fanny juga, tapi mungkin Link potensinya bakal lebih kelihatan ya. Oke. Moskov. Wah, Link mencium Link. bau-bau agak cukup deres nih Link. Bruno lagi. Ini ternyata pindah tangan, tapi ini Bruno dari Masako. Oke, ini ada tendangan Bang Mako. Ya kan? Link Masako, apakah akan memasak kali ini? Link atau akan termasak? termasak. Dilarutkan ya, apa dilarutin ya? Ya, tapi kalau memang linknya sengaja buat dikasih, potensi saber gak sih buat keluar? Bisa. Tapi ya memang udah lumayan ngandelin edit berarti di depannya ya. Betul. Dan sekarang Link dari Sutsujin yang akan muncul. Terus tiba-tiba saya berhok. Waduh. Nggak bisa lah, udah habis lah draftnya. Nggak bisa nih harus ada Skylar ini pakai Marksman. Marksman Purify ya. Iya, Marksman Purify ini enak. Dan Beatrix Beatrix. ternyata. Tapi
Matrix Purify juga enggak ya Itu kayaknya. Cyber Rom juga possible banget nih. Ini Saber kayaknya besar kemungkinan gitu loh. Gatot kaca lagi nggak sih ini bisa jadi? Tadi sih dari ngeband Kara Alpha memang Gatot Kaca, tapi kalau seperti ini kayaknya harus shifting nggak sih lo? Bisa. Harus shifting nggak sih? Harus gimana dia cara nangkep Kara Beatrix, gimana cara nangkep Kara Link? Ini mereka belum menemukan jawabannya masalahnya sampai sekarang. Kaja. Front to back banget mainnya. Kalau mau Kaja boleh kombinasikan sama Nolan. Selama selama Nolannya ini punya power yang sama dengan level dari jungle ataupun dari gold laner Araki Yoshi, masih oke. Ruby juga masih possible masalahnya Betul. kan sekarang. Tapi Ruby bakal agak sedikit susah gak sih buat nangkap ceilingnya? Butuh single target loh. Yep. Ya. Single target lock. Oke, dan ternyata yang diamankan adalah Gatot Gatot kaca lagi. Oke. Unbreakable untuk bisa memegang ya. Skill Unbreakable kayak punten gitu. Agak-agak Punten. nunduk dia. Kayak gini dulu kan punten. Betul. Oke, tapi ini adalah match point teman-teman. Satu kesempatan yang akan kita lihat, mampukah sang raja dari segala raja ini berhasil untuk bisa mendapatkan tahtanya kembali, atau Geek Fam akan semakin kuat dengan gelar The King Slayer. Oke, Geek Fam sudah berhasil membawa ke game yang ketiga. Mereka tinggal lancarkan planning mereka untuk bisa mendapatkan game ini dan title King Slayer masih ada di tangan mereka. Tapi untuk RRQ, mereka sudah menunggu 3 season. Masih belum menemukan jawaban dan ini dia pembuktian. Mampukah raja-raja baru menjadi obat dari sakitnya Kryptonite atas Geek Fam? Mepial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to Linada, match of the day, the last game. Geek Fam versus Red Dragon Gale. Let's go! Dan bagaimana kali ini juga ternyata Gatot kaca kembali terlihat Om. Yap. Muncul lagi ya. Ini kayak hampir gak pernah absen buat Gatot kecuali di band tadi juga di game yang kedua. Tapi Link yang dipakai berhadapan dengan Nolan juga sama-sama punya potensi untuk bisa memang farming ya. Tapi potensi untuk split push jauh lebih besar dipegang oleh Hoshi. Dan sebagaimana yang tadi untuk dari audience ya. Memberi masukan mid-nya harus bisa head to head juga ini berhadapan dengan Aboy dan juga Balois. Oh, let's poke damage dari Nibiru yang dipegang Skylar. Ini cukup besar pastinya tapi Baloy Oke, gak jadi. lihat Baloy ini dia emang salah satu romer yang berani itu tidak kita bisa pungkiri. Dan bahkan dari tenacity di arah Godwin, respect dengan damage yang diberikan dari seorang Skylar. Tapi di balik itu Skylar dia pakai drill sama weapon master, dia pengen bener-bener nge-burst abis siapapun yang ada di depan mata. Ya, dan ada dua Wilderness Blessing ya. Lihat tuh, lihat betapa sakitnya Skylar melakukan poking damage dan itu dia hei. Dan Paloski di depan sana masih dapat membuka badan dan Sosujin tinggal melakukan eksekusi dengan sangat baik. First blood di tangan dari seorang Sosujin. Paloski standby, gak ada jangan untuk pulang. Revitalize mau ngawur di pick up. Kembali di sana sama Soplet, 1 buah poin kill untuk Rincia. Yang akhirnya Rincia aktif untuk melakukan rotasi. Dan itu dia poros mid yang memang berjalan dengan adanya basic common emblem dan juga Wilderness Blessing yang dibawa oleh Idok. Ini jalan banget porosnya sampai akhirnya. Ini yang kita lihat dari Araki Hoshi. Teamfight dengan kombinasi dan juga komunikasi yang baik Om. Ya, dan juga teamfight mereka bisa diving-diving ya. Ya. Mereka punya link untuk Tempest of Blade juga. Dan itu nice memang untuk kicknya tapi terlalu maju ke dalam dari mereka. Oh, akhirnya mereka bisa memakan karena Idok. Tapi Flicker more defensif masih menjadi sebuah jawaban untuk Idok mundur ke belakang. Dan Paloski kali ini benar-benar melakukan zoning out terhadap seorang Sosujin. Coba untuk memberikan vision, tapi aturnya ke sana buat melepaskan dari tim Geek Fam berhasil tetap untuk mendapatkan tarta pertama dan membuat Sosujin gak berada di dalam power yang cepat dan maksimal. Oh ini ketempelan gak sih ini Baloiski ini udah mulai membuat dari Sosujin tidak nyaman ya pastinya. Betul. Tapi kenapa coba untuk dibalesin? Ya, cukup mengganggu ya tadi. Meskipun memang cuma muncul dengan unbreakable, gak ditabrak dengan musuhnya. Tapi kayak kita jadi ragu-ragu juga nih. Ini mau dilepas ke kita, ini countingnya atau enggak sama sekali. Jadi overthinking ya? Betul. Nabrak gak ya? Dia nabrak gak ya? Oh nabrak sih lumayan banget, sakit minimal ya. Gak usah deh. Kali ini udah pakai item damage, item defense aja bisa meledak gitu dari getokan Baloiski. Tapi di balik ini semua ada satu item yang cukup unik dan berani dipegang sama Skylar ya. Yep. Skypiercer ini Emon juga kemarin pakai Skypiercer pertama untuk Beatrix. Ya, dalam kondisi owning sekali dan itu dia mungkin yang dirasakan oleh seorang Skylar. Owning mereka tapi lihat juga sosok seorang Rins menjadi target utama. Flicker bahkan telah dikeluarkan oleh mereka. Memaksa mendapatkan 1 buah point kill untuk pertukaran dari seorang Darren. Nggak terlalu worth it dan nggak bisa nampaknya. Yep. Oh,
Tuh masih ya, Rin sampai dengan game ketiga juga masih ditarget dia. Nah, sedih ya jadi Rinse. Iya, Karena Rinsa tadi rotasi sekali udah kelihatan langsung. Ke arah top lane. Ini Lihat. langsung dipegang lagi dia akhirnya. Jangan sampai gerak lagi buat Rin. Kamu diam di situ ya. Tapi Tapi ready mid. ngeliat dari Abo ini juga jadi PR tersendiri nih Om. Ya Pak Abonya tinggal ngelepasin ya utility dia, lihat nih nyicil terus-terusan. Dan itu lumayan ngebaying time ya. Sekali lagi ini waktu dan juga 5 menit awal. Cuma untuk kalau kita bicara soal rotasi yang bisa dilakukan, Vex sana yang paling cepat. Yap. Dan sekarang udah sama-sama bergerak ke arah atas. Oke, semua diambil oleh Skylar. Dia masih bisa menangin laningnya. Dan lihat dia 2 lawan 1 masih kurang berhasil. Tapi Sakit Ido, Rinsya, Aboy lagi-lagi jadi jawaban. Ini harusnya selama dia ada link, gak terlalu pusing sih untuk dapetin ke arah Vex sana. Ya bisa memang buat masuk ke belakang. Tapi untuk di early-nya masih butuh item juga sebenarnya. Gila, dijepit di depan mata dan spray down. Tembakan peringatan dari seorang Skylar. Untuk mundur ke arah belakang. Karena buying time yang dilakukan oleh seorang Skylar 2. Dambakan 3. Skylar mundur dan lihat di ejam-ejam. Gak ada jalan untuk pulang dari seorang Skylar. Gak ada outplay pun yang terjadi. Skylar terejam-ejam. Dan itu dia informasi mahal, tidak ada flicker. Sampai akhirnya Avatar of Guardian tidak bisa dihindari. Dan bahkan gak cuman ketiban Gatot, ketiban juga sama Mini Lord. Tapi lihat di belakang sana, target utama mereka adalah seorang Masako. Wild Charge dikeluarkan dengan ada Tempest Snowblade. Masih ditahan oleh seorang Suzuki, dapat 1 point kill dan seorang Masako. Masih bertahan dan one last hit. Tetap tumbang dari seorang Susujin. Sayang, 1000 sayang mereka harus kehilangan jungle yang baru saja mendapatkan turtle buff di sana. Wah ini rugi lah harusnya Tengah Archeon. Rugi. Dan tadi Unbreakable-nya sempat kena juga kan, jadi ada efek kontak tadi. Jadi nggak bisa langsung nargetin ke bagian belakang. Dan melihat dengan tumbangnya Sutsujin, purple buff ini bisa menjadi destinasi selanjutnya buat Gig. Tapi kalau gue lihat sih Rinsya udah mulai ngambil ke arah Primal Ward sih. Dibandingkan ke arah tenaga dia lebih enak ke arah Primal Ward kalau gue sih Om. Oke. Lumayan ini sih, bisa kasih damage juga ya. Buat Bisa membantu. Jadi akhirnya nanti fokus tim fight dari Geek Farm itu nggak fokus ke arah Skylar lagi. Ya bisa ke Rin. Bisa ke Rinsya terus. Memang kan target utama ke arah Rinsya. Kenapa nggak diubah? Tetap biarkan Rinsya yang menjadi target bulan-bulan warga dari Geek Farm. Ya. Tapi Masako juga harus dipegang nih sekarang. Jangan sampai terlalu jadi. Dan kita melihat rotasi dari Araki Hoshi akhirnya sudah mulai menuju ke Masako terus-terusan. Oh konsil? Oh, Avatar Guardian-nya di cancel. Oke, tapi lihat mundur ke arah belakang. Dari hidup masih bertahan, tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka masih terlalu kuat untuk bisa ditembus di arah top lane-nya. Dan ini adalah sebuah gambaran nanti di arah high ground. Mungkin juga akan bisa seperti ini. Yap, tapi yang ngeliat dari sekarang ini sengit banget ya. Poin killnya sama, turtle-nya juga sharing. Tinggal nunggu momentum siapa yang nantinya akan bisa lebih optimal. Ya, dan semuanya juga mainnya di gold lane loh ini. Aha. Kayak EXP-nya udah lebih beda aja buat EXP-nya. Cuman potensi untuk Araki Hoshi adalah split push. Mereka punya link. Nah itu dia yang mungkin sulit untuk ditanggulangin sama Geek Fam ya Om. Kayak siapa yang nantinya bakal dikirim untuk bisa menanggulangi sosok dari Sutsujin. Ya. Karena untuk split push-nya kayak ya paling Nolan kan ya. Tadi itu pun lumayan ringkih gitu loh, tipis. Oke, salah berbagi ke arah Turtle, tapi nampaknya Watcher dikeluarkan bersama dengan Bandit Rage. Dia bisa terlalu sakit dari belakang, Skylar free hit. Membuat termasuk ke arah tim Geek Farm, mereka nggak bisa masuk lebih dalam. Dan itu dia Primal Ward yang akhirnya dipegang oleh Rinsya untuk menjadi serangan tambahan menuju ke arah para pasukan dari tim Geek Farm. Oke. Tapi sebenarnya nggak ada kontes yang cukup berarti ya. Tapi ada Retribution juga bertukar dengan adanya outer top turret. Oke, tapi ternyata Susujin harus melihat purple buff-nya hilang dimakan oleh sosok seorang Vincent di depan matanya sendiri. Wah ini turtle tuker outer turret dan purple Om. Ya, dan juga tadi kan tanpa soblet kelihatan kan tadi. Jadi dia agak gak bisa langsung buka juga tadi untuk di purple-nya. Dan masih bisa diimbangi bagi Geek Fam tadi. Kalau dari item build-nya juga 2 EXP ini masih cukup sama. Sama-sama dengan penggunaan dari Thunderbelt. Mungkin bedanya Thunderbelt sekarang ada di tangan dari Sutsujin juga. Jadi bisa memberikan efek slow dan juga adanya tambahan untuk permainan hybrid defense. Karena untuk persetan dia, Berserker Fury seharusnya sudah lebih daripada cukup. Oke, Primal Ward dikeluarkan begitu saja Tyron. Dan one shot di depan sana membuat Moldora masih coba untuk bertanda. Primal Ward-nya berhasil dibalaskan. Karena Skylar standby untuk membantu karena Rinsya di depan sana. Pertukaran karena EXP late. Tyron masih mau di depan sana untuk membuat para pasukan dari tim Geek gak ada pikiran sama sekali untuk mendabrak di area mid lane. Dan itu dia IMU terhadap Primal Wrath yang damage-nya akan lebih besar. Daripada yang original ya. Karena original sendiri ya jelas dari damage-nya dia mengandalkan defense juga. Sedangkan itu langsung dari magic damage yang di-build untuk Valentina juga. Dan ini dia untuk next team fight-nya. Clear lane tengahnya sih, ini Aboy tetap menjadi masalah utama.
Karena dari tadi kita melihat Aboy juga selalu bebas. Ini 0-0-1 buat Aboy. Gak kepegang. Benar, belum ada yang bisa nargetin ke Aboy. Karena semuanya fokus untuk bisa cepat menumbangkan Masako. Cepat misalnya untuk menumbangkan si Baloyski. Wow, Aboy. Target utama dari seorang Sosujin. Kayaknya Sosujin akan menuju ke arah dia kalau dia udah ini sih. Udah berani sih. Tapi lihat kondisi kali ini dari Skylar dengan Skypister yang dia miliki masih belum menyala Om. Setuju sih. Masih satu pasif dari skillnya aja, belum maksimal nih Om. Ya, itu hitungannya sama dengan satu Legend Sword kan, cuman plus 60 adaptif untuk attack-nya dia. Dan lebih mengandalkan untuk pasif little yang belum bisa dikoleksi juga bagi Skylar. Sujin, potensi split push jelas ada dipegang dengan dia juga. Tapi untuk setup di Lord ini loh. Kalau gak ada yang mendekat atau Sujin mungkin show sedikit aja di bawah. Ini 4 lawan 5 bisa kejadian juga. Benar-benar. Digas ya. Lihat Iya. dari Idok di depan sana, informasi telah diberikan ke arah Dairen. Amatan Guardian di depan sana dari Rincia gagal mendapatkan siapapun, tapi Masako target utama mereka. Printer belakang dan free hit dari Sujin. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Lihat Primal War pada defensif bersama dengan Artemis Soplet, tapi 2 point kill kembali. Nampaknya steal kill dari Rins. Menyelamatkan RRQ untuk Lord yang pertama. Dan pencurian menuju ke arah Avatar of Guardian, walaupun gak kena. Tapi dia bisa menjangkau lini belakang dan delivering damage Om. Dia tuh mutusin buat Masako. jalur pulangnya tadi. Aha. Untuk jalur exit dari teamfight. Yep. Oke Vincent, kayaknya keputusan yang salah untuk masuk ke dalam sana. Untungnya Skylar damage masih belum terlalu sakit. Untungnya Skylar masih belum dalam peak powernya itu. Kalau misalnya udah peak powernya Om, lewat aja bisa tumbang Om. Iya. Udah kena brevet. Apalagi ada Melvick Roar tadi baru selesai juga untuk Skylar. Dan ini akan lebih memaksimalkan bagaimana mendapatkan pasif dari Little nanti ya, stack dari Sky Pierce. Dan tendangan dari Masako, single target nih. Yep. Sedangkan yang harus ditargetkan adalah Dairen yang selalu bisa berpindah tempat juga. Aha, Jadi bisa jadi volley shot kan nggak maksimal. Dan akhirnya juga kita ngelihat gimana Aboy tertarget di belakangnya, digunting jalannya oleh Sujin yang udah cepat banget juga untuk langsung regroup. Sementara kali ini dengan adanya Lord yang akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah, atas tengahnya bakal coba untuk dipegang perlahan oleh RRQ Yoshi. Oke, Lord akan dibinasakan cepat tapi one chance bersama dengan Banner Range. Terlalu sakit, berhasil mendapatkan 1 point kill dari seorang Ido. Dan di depan sana Avatar of Guardian telah dikeluarkan oleh seorang Baloyski. Blinker seorang Rincia dan juga Tyrant harus termakan pada pasukan dari Pancake Puff. Mereka mencoba untuk membalaskan kembali kartu tapi Rincia mengoutplay ke Tempus Oblit. More defensif kali ini membuat sosok Render Rapati berhasil mendapatkan burst impact. Render Rapati from Skylar. Walaupun gak dapetin point kill, tapi Rincia berhasil membakar di sana. Membakar dengan adanya sebuah glowing one, last hit dari Pramorat juga yang ternyata di copy. Aboy, Winter Crown, dan bahkan Flicker pun telah dikeluarkan tapi tidak membuat dirinya selamat. Yap, sudah mulai bisa mengendalikan ya jalannya permainan sekalian RRQ Hoshi. Mereka sudah mulai kumpul untuk join bagi tim fight-nya. Dan ini dia Vincent yang nggak dapat juga spacing-nya untuk bisa masuk. Karena cukup banyak sebenarnya barikade yang dibangun juga kan. Di depannya ada Grok juga. Masih ada si Dairen lagi-lagi ya di sini. Povis yang selalu mengganggu. Ganggu banget nih makanya Fovis dari tadi jadi kunci ya Jadi bisa kunci. dibilang ya. Padahal kan minggu kemarin bisa dipakai gak ada yang mau prio pick juga ya buat Povis. Belum matang mungkin ya Belum kayaknya. matang Nih. Sekarang ini udah mulai bermunculan dan meresahkan juga bahkan. Karena ngelihat sekarang nih diacak-acak, kita tahu bagaimana Povius dengan adanya Vengeance juga Om. Betul. Memang ya dia gak possible untuk kabur lagi, tapi vengeance-nya juga ini akan membuat dia kayak orang males untuk target ke Povius yang sedang melompat kan, dengan Infernal Pursuit-nya. Antiquiras, second item dia juga. Karena dia cukup respect ya dengan damage yang akan diberikan Masako. Iya. Vincent juga ada, physical damager semuanya. Jadi ya, satu Antiquiras ini akan cukup menyelamatkan dengan tambahan pengurangan 24% untuk total 3 stack. Lumayan sih kalau misalnya Render Rapati kena di posisi lagi nge-defense tuh lumayan loh. Dia mundur setengah darah ada loh. Setengah darah, seperempat darah mah ada itu. Kalau damage dengan kondisi Skylar udah hampir full item seperti ini. Ya, jangan lupakan dia ada Skypierce juga ya. Jadi buat hero tebal seperti si Baloy, ini bisa tiba-tiba instant kan kena true damage. Yap, dan dalam seketika kali ini dari RRQ mereka mengungguli ke angka 6.000 dan Lord pun sudah muncul. Tapi kayaknya Geek Fam mereka nggak yang terlalu terisolate ya. Dia bakal coba untuk maju dan mengintip. Dan maksa fight bisa aja terjadi. Baloy? Oke, Baloyski di depan sana. Gak boleh greedy, target utama dia untuk bisa meng-cancel ke arah Lord. Dan kalau bisa take over, tapi Vincent. Sayang sekali dia show one chance. Menuju ke arah belakang dengan berdeben. Terus pertama, target utama mereka adalah Skylar.
terperangkap. Skylar kali ini langsung ditelan bumi. Namun Veldora. pasukan dari tim King Farm berhasil melakukan sebuah kill. Dan nampaknya di sana Sosujin mencoba untuk mendapatkan Veldora. Target utama mereka terdeteksi di sana Tyron. Tapi dia lebih fokus menuju ke arah Pesturet. Dan gak peduli apapun yang terjadi. Kehilangan 4 pemain. Tersisa 1 saja. Ini bencana. Wow, dan bahkan one straight push kali ini bisa dilakukan oleh Arki Hoshi. 3 season berturut-turut. Akhirnya penantian RRQ menjadi obat atas King Slayer. Please welcome the new King Sarah, Rex, Dragon, Chaos. Dan akhirnya Arki Hoshi berhasil untuk bisa melepas kutukan selama 3 season beruntun. 8 pertemuan yang belum mereka menangkan, tapi ini dia regenerasi yang begitu luar biasa membuat sang King Slayer belum berhasil untuk bisa mempertahankan gelarnya. Yap, fondasi pertama ditanam di minggu yang pertama. Kemenangan juga didapatkan di sana. Dan sekarang masuk ke dalam minggu yang keempat, RRQ Hoshi jauh lebih matang. Wow, 3 season. Data berbicara, King Farm selalu di atas dari RRQ, tapi Apoy dan Paloiski bukan kryptonite untuk bagi raja-raja terbaru mereka. Idok, Sosojin, Rinsya, Skylar dan Tyron akhirnya memutuskan kryptonite yang dipegang oleh RRQ. Yap, dan wow, memenangkan matchup mid lane, bermain lebih aktif, menjadi satu kunci juga. Dan ternyata era King Slayer berakhir di tangan pilar baru sang raja. Bagaimana Idok? Ini juga membuat hidup permainan Watch Charge dan juga zoning out yang dilakukan. Ya, tapi jelasnya Rins yang berhasil untuk melakukan adaptasi juga tadi. Yes, itu dia. Dan dia berhasil untuk keluar ini dari cengkraman pemain King Farm. Kayak dia ditargetkan dan akhirnya bisa keluarnya itu loh. Bahkan kebalikin tim fight. Oke, Bude Mongsar, silakan interview yang berhasil memecahkan kekalahan 3 season. Bude Mongsar, take it away. Sambutlah pematah kutukan, inilah dia, RRQ Hoshi! Skylar, semuanya pasti bertanya apa yang membuat kalian baru kali ini bisa mematahkan kutukan dari The King Slayer Geek Fam. Karena regenerasi kayak murid baru-baru lah. Jadi kayak pengen ngelawan Geek Fam juga. Termasuk gue sih, gue orang lama yang udah ngerasain nggak pernah menang lawan Geek Fam. Dan gue menemukan solusinya ternyata mereka. Ternyata mereka 3 season kalah terus sama Geek Fam sebelum ini. Apa yang kamu rasakan ketika melihat Geek Fam? Di match tadi itu. Game 2 aja sih kita salah pick. Apa? Enggak, itu udah bingung game 2 ya kita. Jadi ya udah ke outplay draft aja sih sebenarnya. Sudah mumet. Iya. Dan memang kalau kita bahas, kalau 3 season lalu kalah terus. Itu bagaimana kamu nge-solve hal itu sampai pada akhirnya hari ini? Ya paling kita sama seperti biasa sih, di outgame dulu lah, ngerangkul anak-anak juga. Ya mereka juga pengen pede lah ngelawan Geek Farm juga kan. Soalnya mereka mungkin di MDL ngerasain juga lawan Geek Farm di final kalah kan. Sorry lah pencet Menabur garam. Ya jadi mereka mungkin kayak haus lagi lah pengen menang lawan Geek Farm di regular season gitu. Dan akhirnya season ini setelah 3 season. Kamu pengen teriak gak sih Skylar? Wah. Gak ada sih. Diren gak teriak. Oh Diren main teriak. Diren. Kenapa Bude? Ngedapetin kemenangan saat ini akhirnya dengan A Geek Fam. Bagaimana kamu? Apa yang paling kalian mungkin menjadi hambatan di memenangkan match kali ini? Ada nggak? Mungkin ya itu tadi game 2. Game 2 aja ya? Game Ya. 1, game 3 aman? Sebenarnya aman. Cuman kita tadi di game 2 nggak jalan aja hero-hero kita itu tadi.
Oke, tapi kalau sebenarnya kalau jalan gas terus ya, nggak ada Ya. ketakutan. Ya sebenarnya kalau dapet momennya ganyang, cuman tadi nggak dapet. Jadinya Ya udah game 3 aja ya. iya Bude. Reset aja. Namun reset untuk game yang ketiga, apa yang kalian lakukan tadi? Ya kita lupain aja game kedua itu. Kita fokus ke game 3 terus dikasih aba-aba juga kan sama Bang Keskut, Om Soso juga. Fokus saya ke game 3, lupain tadi lebih berani gitu kan. Berani dan lupa. 1, 3, 2. Lupa semuanya. Dan game 3 terjadi. Namun kita pasti mau tanya tentang Idok nih Dok. Lawanmu adalah Baloy dengan hero-hero uniknya. Ini game kedua. Hero-nya apakah karena Idok kepengen bermain dengan hero yang out of the box juga nih? Ada capek sih lawan dia, hero-nya aneh-aneh. Hero yang ada aneh. Tapi bagaimana kamu bisa melawan hero aneh-aneh itu? Apa jawaban untuk Gatot, Revitalize Baloy? Nggak ada, bawa kawan aja Bude. Bawa kawan aja. Itu jawabanmu. Ya, Namun ada gak sih yang kalian fokusin mungkin pergerakannya atau hal lain? nggak ada. Gak ada. Pokoknya yang penting bawa kawan aja. Ya, bawa kawan. Rame-rame. Dan ngelihat Sujin juga permainan yang epic. Menutup game ini membawa kemenangan. The Curse Breaker. Kalian akhirnya. Jadi relax gak Sujin? Ada gak perasaan yang berubah sebelum bermain dan setelah selesai ini? Kalau menang jadi relax. Jadi relax. Ya. Pada saat sebelum pertandingan, Semangat. otot semangat, relax. Sujin selalu tenang ya sepertinya. Ini hanya di depan kamera atau di belakang kamera juga begini nih? Di depan kamera doang. Darren mau ngomong ditarik ya. Kenapa? Gimana cara kamu bisa selalu tenang? Bahkan Om Wawa juga mention kalau Sujin ini punya hal yang selalu tenang, nggak ke bawah hype. Bagaimana caramu membawa keadaanmu seperti itu terus? Enggak sih, jadi diri sendiri aja. Kalau di stage emang kayak nggak tahu, nggak bisa teriak-teriak gitu. Gak bisa teriak-teriak saja, tetap tenang. Memang itulah Sujin yang asli. Tapi Diren nanti upload sesuatu ya, kasih tahu kita ya sesungguhnya seperti apa ya. Kita tunggu di Instagram story-nya Diren. Tapi Rins, olalah. Combo kalian yang digadang-gadang bisa menjadi jawaban atas combo dari Aboy dan juga Baloy juga. Duo kalian, apakah ini bisa dibilang sekarang bisa lebih kuat dibandingkan dengan duo yang ada di Geek Fam? Apa ya? Nggak tahu sih Bude. Soalnya mereka juga kuat lah. Terus si Balo juga punya hero-hero unik. Jadi lebih kuat mereka kayaknya. Oke. Kalau bisa dibilang hari ini seberapa kalian nge-rate dengan performa kalian? 1 sampai 10? Berapa yo? Udah puas belum nih? Ini kan proyek pembangunan ulang RRQ Hoshi. Udah sampai tahap apa nih? Kayak 8/10. 8/10. Belum di pucuk. Walaupun sudah memecah curse-nya. Namun ada sesuatu yang akan kita lihat bersama-sama. Bersama dengan RRQ Hoshi. Ada apakah itu? Mari kita cek bersama-sama. Oh! Harusnya ini gak akan berubah lagi sih. Karena udah gak ada match lagi untuk tim Bigetron. Berada di nomor 1 kejar-kejaran dengan Bigetron Alpha. Mungkin banyak sekali yang awalnya meragukan dengan perombakan sangat besar Skylar di RRQ Hoshi. Hanya tersisa kamu, lalu mungkin kamu bisa jelasin untuk dari awal sampai sekarang apa bedanya di minggu pertama sampai sekarang di minggu keempat dari RRQ Hoshi? Kalau bilang beda nggak ada sih, soalnya kita tiap harinya kita tetap improve lah. Walaupun kita contoh ya di scrimnya kalah, ya disitulah kita cari ilmunya, cari pengetahuan gitu. Terus bener, kalau sekarang menang, ada nggak yang kalian pelajari dari lawan kalian, Geek Fam? Ya banyak sih dari makronya Geek Fam juga ya kita mungkin bisa dapat sama hero-hero Baloy juga ya. Pasti Ido bisa lah, kedepannya dia pasti buka hero-hero unik juga. Waspada, selalu waspada walaupun menang pun.
Ya. Yes, dan The Curse Breaker akhirnya RRQ Hoshi di season 14 ini mereka menjadi nomor 1 menutup minggu dengan senyuman. Namun kan udah pecah nih selama 3 season. Coba dong untuk kata-kata hari ini Skylar. Atau siapa? Diren. Bude sambil rekam. Ini adalah momen berharga, momen yang pada akhirnya dinantikan. Apa Ren? Alhamdulillah semoga konsisten. Amin. Pose kemenangan dari RRQ Hoshi. Yeay. Caster, inilah dia RRQ Hoshi. Wow. Yes, itu dia para raja baru yang ternyata belum tersirap kryptonite yang dimiliki Aboy dan juga Paloski. 3 season penantian lama. Yep. Akhirnya terobati juga. Akhirnya ya, luka-luka 3 Luka-luka, season, 3 bayangin 8 match, kita low streak di rank 8 kali aja tuh. Pengen uninstall. Aduh, 3 season, Bo. 3 season tuh berarti 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu dia, dan akhirnya dengan pilar-pilar baru. Walaupun memang katanya kombonya Aboy baru lebih kuat, tapi ternyata dengan something fresh, RRQ Hoshi berhasil untuk bisa memutuskan. Ya, Itu dia, lost streak. Karena mereka nggak peduli dengan pressure yang diberikan dari kryptonite-nya. Yes. Mereka belum benar-benar terkontaminasi, mereka masih bersih. Bener. Iya kan? Akhirnya mereka berhasil mendapatkan. Dan ini dia. Gak kayak Bang Oji ya? Iya. Terkena pergaulan ibu kota. Waduh. Iya, ya. wah, gua masih ABG gini, masih kecil lagi. Ya, tapi Gimana, ini bagus Mo? sih. Menurutku adaptasi dari Rins. Yap. Ini juga yang membuat RRQ Hoshi bisa dapetin kemenangan setiap kali ada team fight ya. Pemilihan dari pengambilan IMU ini cukup penting. Di awal tadi sempat kalau kita lihat ambilnya Edit. Tapi Awal-awal kan Eternal Guard. Eternal dulu nih, Eternal Guard, terus yang keduanya baru ke Edit. si Edit, Primal Ride-nya, baru yang terakhir Avatar of Guardian nih. Nah itu tuh. Variatif ya? Cukup variatif dan itu cukup mengganggu ya, karena banyak memang untuk heavy CC yang dipegang dengan Gigfam yang pada akhirnya jadi senjata makan tuan Yap. buat mereka. Oke. Oke. Dan MVP, Dan MVP, Hazel. bukan? player of the match. Please welcome Skylar. Wow ya. Di game 1 Bruno Snowball. Game kedua emang space-nya gak dapet aja. Dan game yang ketiga Beatrix, Skypierce. Walaupun sebenarnya poin kill-nya gak banyak ya. Stack dari Skypiercersnya gak optimal sebenarnya. Oh iya, tapi kalau dia bisa dapat di early lebih cepat lagi sih sebenarnya buat win-nya RRQ Hoshi ya. Dan sebenarnya untuk Skypierce di sini dibutuhkan untuk bisa instant pick off ke Gatotnya. Atau juga buat ke editnya sih, karena kan mereka bisa sustain lama banget. Yap. Oke, jadi ini recap juga gimana aktif banget sih. PR adalah early yang mungkin bisa dipegang sama Bruno. Iya. Ini Dan di targetin aja sama RRQ. nah ini beda banget ya. Kalau di game pertama tadi Brunonya Skylar bebas. Yap. Kalau Bruno dari Masako tadi di menit awal itu udah banyak banget loh yang stay di lane-nya dia. Kayak kita melihat begitu banyak susulan demi susulan juga semenjak 5 menit yang dipegang tadi. Jadi Masakonya ya nggak bisa sekaya apa yang dilakukan Skylar di game pertama tadi dengan Bruno juga. Jadi early-nya nggak kepegang juga ya bisa Betul. dibilang ya, udah snowball banget. Iya. Dan ya ini dia pemilihan untuk Avatar of Guardian yang memang tepat ya, karena ketika dia melompat ke sana ke bagian belakang dia masih bisa kabur lagi kan dengan Arcane Shade, dengan ada Shadow Strike juga. Yap. Ini bagus banget sih kayak Susujinnya nyari Aboy ke kanan, Iya. Prince-nya ke Masako. Emang harus kayak gitu. Kalau dia pakai link up gitu targetingnya, makanya tadi pas lagi di dalam voting MVP Player of the Game, gua Ujin. Jadi Karena kalau dia nggak target yang tepat, udah bubar. Ujin atau Rins lah ya mungkin ya di game ya untuk game 3 ini. Iya, Ujin atau Rins oke lah. Dan ketika sudah kita prediksi juga jangan ambil Eternal Guard lagi, ambilnya Primal Ward, akhirnya dia sadar gitu loh. Yang dibutuhkan memang deal damage. Tapi penasaran seperti apa para raja terbaru ini melawan Kryptonite mereka? Penasaran? Langsung Pak Produser mainkan ke momen Bayu BSK. Pelan-pelan guys. Bunuh dulu nih Vexana udah mati nih. Gua ada ulti. Gas saya nih depan dulu guys. Gua ulti. Mati guys. Masih ada blinker, gua stand tuh. Depan. Ratain. Ratain. Bisa rata. Gas. Link guys. Mati. Mid. Lo, Gua push midnya habis itu perangin majuin guys. boleh. Ler. Let go. Dia ke gua semua. Sana. Lord, nice. Aman. Itu lihat tuh. Rata dia. Gak ada flickerin. Nah, sini nempel gua guys. Gua bisa dengkol dia. Aman. Lo turret aja dulu yang lain.
Turun. Turun. Wah, Bilang gak teriak-teriak, udah teriak itu. Data berbicara bro. Udah dari hati itu teriak. Silakan dong Mama untuk itemnya. iya ini berarti kemenangan demi kemenangan sudah didapatkan untuk Povius juga nih ya. Dari 2 match yang berlangsung. Dan ini Poviusnya masih tetap sama juga sebenarnya. Povius dengan menggunakan Black Smite, Doom Fighter, Iya ya. Festival of Blood, Hari ini full Povius win. Povius win. 5 game loh yang udah kita lihat. Iya betul Iya. sekali. Thunderbelt ya. Untuk first item Thunderbelt, itu dia memang yang dibutuhkan untuk mendapatkan permainan hybrid defense ya. Tapi Sutsujin, kalau melihat itemnya juga ada Thunderbelt tadi. Yap, dengan sekali tusuk tadi Thunderbeltnya lumayan nih. Udah slownya lama banget ya kan. Kayak kita super slow lah. Terus yang keduanya juga ya hybrid defense nih yang bisa dimaksimalkannya buat Sutsujin agar jauh lebih bisa menerima 1 kali damage lagi lah. 1 kali pukulan juga. Yes. Dan kelihatan dari Skylar, dia cukup pede ya dengan tidak membuat ke arah Hasklaw. Biasanya kan ada Hasklaw yang terselip nih buat tabrak balik. Hasklawnya bisa diganti dengan Skypierce ya berarti ya. Aha. Buat ngisi slotnya. Yap. Kayak Atau ganti Swiftnya aja. Ya, karena Wind of Nature-nya bisa buat ngisi darah juga. Yap. Jadi ya, lumayan sama sebenarnya. Cuman bedanya di Skypierce saja. Yap. Dan, ini dia untuk pemegang Rich Guy atau GPM tertinggi kita akan jatuh ke tangan Sutsujin kah? Yap, Sutsujin. Ya, tinggi ya karena dia tadi split push juga, dia makan lane juga, dia farming dan dapetin targeting yang optimal juga ke arah belakang. Yap, 889 ya untuk GPM dia. Rins akhirnya nih. Ada juga dia loh untuk di carry buat Rins Valentina. Akhirnya ya, tapi bagus Setelah dia banget sih. ganti Prime Award, kalau dia masih eternal terus gak bakal dia masuk di sini. Dan juga kayak dia adaptif gameplaynya juga bagus banget ya dari Yap. Rins. Dan ini yang harus kita catat mungkin buat Arki Hoshi adalah mereka adalah tim yang cepat banget untuk bisa melakukan adaptasi. Gak cuma dari draft loh, tapi dari permainan juga. Dan ya buat tim lainnya ya good luck juga untuk melihat bagaimana ya cara mematahkan. Karena tadi kita lihat Rins di target, ini selamat akhirnya di game yang ketiga. Jadi sudah ada adaptasi, sudah ada perubahan juga yang terjadi dalam sana. Yes, tapi game cepat kembali terjadi. Ya ini siapa yang snowball juga sih. Iya, dan akhirnya si snowball dan bahkan susah buat dibalikin kan. Betul. Dengan tidak adanya game panjang ini berarti sekalinya snowball ya udah bergulir terus-terusan. Kelar. Ya kan, kelar sudah kalau udah snowball. Dan itu dia yang akhirnya benar-benar membuktikan kalau misalnya kita lihat The Rich Guy yang bebas banget gak bisa dipegang. Siapa jawabannya? Mungkin Ruby tadi atau Kaja, mungkin apa. Bisa Saber sekalian ya. Saber sekalian. supaya ujinya gak bisa terlalu bebas gitu Iya. loh. Ah, Ini panggilan sayang apa gimana? Ujin.